Rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022 bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sangat kooperatif dan bersungguh-sungguh menghormati proses hukum ini. Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama melibatkan perhatian publik yang sangat luas, sehingga penyampaian informasi yang kontinu dan benar itu menjadi salah satu bentuk keberhasilan dalam menjaga sebuah proses hukum agar bisa objektif dan adil. Dan dalam konteks itulah beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya, artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan